Kan kita bisa lihat dari histori sebelumnya, ketika candle nih, contoh candle merah, dia keluar garis, kita di sini open sell, ternyata dia naik, tapi posisi naik si hijau tidak kembali masuk ke fractal choice band, kita tetap komen satu arah ke sell. Nah kalau sell dan dia udah ngelewatin dua candle ini besarannya, berarti itu ada indikasi buat trend. Kita bisa FTT di sini. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sesuaikan sama waktu kalian menonton video ini. Saya Lins, ngasih edukasi dasar aja mengenai support dan resisten. Di kalian yang udah kenal Binomo udah tahu support itu apa, resisten itu apa. Support itu harga terendah dari suatu market. Harga terendah dari suatu market di kripto pada saat ini itu di sini, dan harga tertingginya itu di sini. Harga tertinggi itu walaupun kita ambil dari shadow, karena apa? Shadow itu sudah menandakan berarti market ini sudah pernah menginjak di harga sekian, dan harga terendahnya di harga sekian. Dan cara operasinya gimana? Cara operasinya begini. Ketika dia sudah, contoh di sini ini berarti sebelum dia di sini, ini harga terendahnya itu di sini. Ketika dia di sini, dia akan berbalik menuju si resisten, dan di candle hijau ini dia sudah berusaha naik tapi tidak kuat untuk menembus si garis ini ya saya buat. Akhirnya dia berbalik menjadi merah selanjutnya gitu, merah. Dan di sini dia naik lagi, menembus si garis yang saya buat, berusaha menembus si resisten dari sini. Karena hanya shadow yang menembus, dia masih berbalik, dan begitu seterusnya. Dan ketika di sini ketika dia terjadi support di sini dan sudah menembus batang bodinya, dia akan terus ke bawah. Dia bakal lanjut ke bawah sampai dia berbalik lagi masuk ke garis ini. Gitu yang saya buat. Di sini dia berusaha masuk kan, tapi kan karena cuma shadownya yang masuk, dia masih melanjut ke turun. Dan ini yang dinamakan downtrend yang nggak beraturan karena masih banyak candle hijaunya gitu. Dan kalau untuk open pakai SNR itu cukup mudah aja sih. Jadi kita buat garis dulu kalau kalian yang pakai PC. Kalau yang pakai HP, karena nggak bisa bikin garis ini, kita bisa pakai indikator yang namanya fractal choice band. Fractal periode 7 juga bisa, fractal biasa. Dan kalau yang ini lebih jelasnya fractal choice band, kita udah nggak perlu garis lagi. Nah yang saya buat ini dia sejajar kan sama fractal choice band yang saya buat. Ini fractal choice band sama garis yang saya buat ini sejajar kan. Jadi atas itu bisa untuk resisten dan bawah itu untuk si support. Jadi cara opennya ya kita tinggal open aja, tinggal open dengan, kalau kita SNR berarti kan kita opennya pembalikan gitu. Berarti kalau pembalikan ya kita harus nunggu dia di area si support. Kalau posisi candle di sini karena nggak mungkin kita open nunggu dia di resisten dulu gitu, karena terlalu jauh. Di sini kan dekatnya itu di support ini. Nah kalau ada shadow panjang begini tapi dia posisinya masih menuju support, kita nggak bisa jadi acuan ini untuk pembalikan. Ada tekanan dari buyer gitu, kita nggak bisa langsung jadi acuan begitu. Kita bisa open buy ketika udah terjadi dua candle membentuk candle hijau dan ukurannya makin membesar. Baru candle ketiga kita bisa open buy. Itu baru penggunaan momen pembalikan yang benar. Ini kalau dia closingnya dengan posisi body yang mempunyai body yang memadai lebih besar dari candle hijau sebelumnya, kita bisa ngelanjutin ke
buy. Dan di sini masih 20 detik lagi ya. Setelah ini kita coba open buy. Lihat apakah emang dia benar naik. Soalnya di sini juga sebenarnya sejajar sama resisten pertama di sini sih. Kalau dia naik lagi berarti dia akan penembusan. Masih berusaha naik ya, kan dia agak berat buat naik soalnya posisinya dia di area resisten. Ketika dia berusaha menembus ya emang ada kayak ada perlawanan begitu. Kalau dia emang turun berarti dia nggak berhasil untuk menembusi resisten itu ya. Di sini masuk profit ya walaupun tadi agak telat. Kan dia udah berusaha naik tapi nggak berhasil kan. Di sini merah. Kalau merahnya itu mempunyai body yang cukup, berarti dia emang akan membuat sideways di sini karena belum terjadi penembusan. Gitu. Kalau kalian masih mau tambahin garis yang support di bawah ini, kalian bisa naikin pindah ke sini dan si resistennya kita bisa buat lagi di sini. Ini sebagai tanda area support sama resisten sama supportnya. Jadi kita bisa buat acuan ke depannya tuh bakal setnya segini, dia bakal menuju support atau bakal menuju si resisten. Dan ketika dia emang udah keluar dari garis, nah itu tandanya dia bakal terjadi mulainya suatu tren. Kenapa saya open sell di sini? Karena dia kan udah kembalikan, dia bakal berusaha menuju si support. Tapi kalau dia naik dan menembus si resisten, itu bakal terjadi penerusan karena dia udah jadi penembusannya. Kalau dia masih sejajar sama si resisten atau belum kuat, dia bakal masih membalikannya. Jadi kalau kalian beropen posisi itu nggak usah terlalu terburu-buru, jadi santai aja gitu. Nah di sini kan dia nggak kuat untuk menembuskan, kita masih open satu arah. Oh di sini terjadi gap candle ya. Untuk kita dapat posisi di sini di atas. Karena di sini tadi candle hijau dia nggak kuat untuk menembus garis ini, makanya kan saya open masih combine satu arah. Tapi kalau posisi bodinya sudah keluar dari garis yang saya buat, saya bakal combine balik arah ke buy. Karena itu udah ada indikasi untuk memulainya suatu tren. Kan kita bisa lihat dari histori sebelumnya. Ketika candle, nih contoh candle merah, dia keluar garis, kita di sini open sell, ternyata dia naik, tapi posisi naik si hijau tidak kembali masuk ke fractal chops band. Kita tetap combine satu arah ke sell. Nah kalau sell dan dia udah ngelewatin dua candle ini besarannya, berarti itu ada indikasi buat tren. Kita bisa FTT di sini gitu. Dan FTT berakhir ditandai dengan fractal chops band yang turun, dia bakal turun. Nah itu untuk menandai berakhirnya suatu tren. Nah kalian bisa lihat histori sebelumnya. Nah gitu. Nanti kan saya ulangi lagi di sini. Di sini dia nembus, kita open sell, dia naik masuk, kita combine balik arah. Nah ternyata dia masih sell nembus di sini. Nah kedua kita tetap percaya sama penembusan, kita masuk di sell di sini.
intinya kalian batasin sel kalian itu cukup K2. Jadi itu pun K2 mungkin udah lumayan kena mental ya. Makanya kalau bisa sih cari safety. Jadi soal kompen itu tergantung nyaman enggaknya di diri kalian gitu. Kalau kalian nyamannya kompen K1, ya udah K1 aja, nggak usah sampai K2 gitu. Sama kayak kalau saya terabar di grup saya juga begitu. Jadi saya nggak pernah memaksakan yang ikut terabar itu sampai kompen K2. Dan kalau live pun emang jarang sih sampai K2, itu jarang gitu. Walaupun K2 juga masih bisa masuk gitu. Karena tadi kita di K1 profit, kita kembali ke nominal, ini jangan lupa ya, soalnya kebanyakan itu sering lupa gitu. Nah di sini dia berusaha nembus nih. Nah posisi kayak gini kan dia posisi nembus nih. Kita tunggu dulu konfirmasi candlenya di pergantian candle ini gitu. Jadi kita nggak usah buru-buru open gitu. Kalau di akhir candle emang dia body menembus, nggak cuma shadownya yang nembus, kita bisa lanjut ke open buy gitu. Tapi kalau hanya shadow yang menembus, kita cuma open sell kayak gini kan dia nggak nembus, kita open sell. Nah, kalau dia nanti masih naik, ya kita enjoy aja kalau masih baru OP gitu. Kalau kita OP di SNR di pucuk itu, kita kan bisa tahu kita bakalan kompen kemana gitu. Kalau dia udah nembus, ya udah kita kompen balik arah, jadi ke buy gitu. Karena ini dia berapa kali nggak kuat ditembus, emang bakal kuat untuk masih pembalikan gitu. Dan kalau pembalikan kayak gini, asal dia emang udah ngelewatin di sini misalnya dua candle, nanti setelah ini dia masih merah lagi. Nah candle ketiga pun dia masih kuat untuk merah gitu. Kalau kita dapat satu di sini, kita lebih baik setelah profit di sini kita tahan dulu, nggak usah OP, tunggu candle kedua. Candle keduanya dia bakal kemana larinya gitu. Nah di sini kita wasut lagi ya profitnya. Jadi kan kalau nyari 10% misalnya modal kalian 500.000, berarti 10%-nya kan cuma 50.000 kan. Dari 50.000 berarti cuma butuh 3 kali 4 kali OP. Kalau nominal 14.000 lah, itu udah 4 kali atau 5 kali mungkin ya gitu. Itu udah bisa kan 5 kali. Jadi 5 kali profit dari SNR pun itu udah sangat-sangat mudah sih. Kalau kalian bisa mahamin apa yang saya jelasin ini, kalian bisa buat garis, atau kalian bisa mahamin yang saya jelasin di sini tentang fractal Chosben untuk alat bantu kalian soal si SNR ini. Soalnya fractal Chosben emang udah terbukti sih garis ini tuh emang sesuai sama support sama resisten. Nah di sini kan tidak berhasil lagi ditembus nih. Kita bisa coba kita usahakan ke sell ya. Nah di sini dia masih nembus nih body. Kita lihat dulu emang bodinya bakal nembus gak gitu. Kalau cuma shadow yang nembus, kita tetap opennya ke sell ya. Kalau posisi di resisten, kalau posisi di support, kalau shadow nembus atau cuma menyentuh, kita opennya buy, pembalikannya gitu. Istilahnya kita open itu pembalikannya, bukan searah gitu. Nah kan dia masih bakal untuk merah kan. Lagi kalau kita open dapat shadow begini itu udah tenang rasanya. Nah kita di sini masuk lagi ya, walaupun candle hijau di sini. Karena saya tadi dapat di sini kan kita masuk lagi. Jadi kayak open posisi pun nggak harus pergantian candle, senyamannya kalian aja, nyamannya di dari atas dulu atau dari bawah dulu. Ketika kalian mau open buy ya kalian cari bawah dulu, kak cari shadow seperti ini kalian baru open buy. Kalau mau open sell ya kalian cari atas dulu baru open sell, kayak tadi saya itu cari atas dulu berarti kan baru open sell gitu. Walaupun candlenya kayak gini kita tetap masih bisa profit gitu. Jadi nggak harus pergantian candle. Nah di sini masih shadownya lagi yang ditembus.
Ya saya masih optimis untuk ke, nah di sini body ya, oh nggak body ya, di sini nggak body ya, terus kita masih open sell, kita sih coba. Nah kalau di sini dia nembus, kita bisa open ke pembalikannya. Gitu. Kita siapin untuk kompensasinya. Nah kalau dia di sini ini berarti dia udah keluar dari si fraktal ini. Bodinya bukan shadownya lagi. Kalau shadownya kita masih open ke sell, tapi kalau cuma udah bodinya kita opennya kembalikan ke buy. Nah ternyata di sini dia di 10 detik terakhir dia malah turun nih, sesuai sama yang saya bilang analisa saya, karena sebelumnya shadownya cuma yang menembus, makanya saya masih open sell gitu. Ditambah tadi saya dapat shadow di sini ya, jadi lebih tenang. Enaknya gitu kalau kita open cari atas cari bawah, enaknya begitu. Tapi nggak enaknya kalau kita analisanya sell, pas berganti candle ternyata dia emang langsung turun, nggak naik dulu, kita jadi kehilangan momen. Jadi ada lebih ada kurangnya setiap open posisi itu. Jadi senyamannya kalian aja, lebih nyaman di mana gitu. Ini karena ini market hanya di resisten terus, dia bergeraknya dari tadi ini di resisten terus ya, dia berapa kali mencoba menembus ini di sini nggak pernah berhasil gitu. Nah kalau kalian udah pakai flat terus, sebenarnya itu kalian udah nggak perlu garis horizontal lagi gitu. Udah ini aja yang buat acuan kalian tuh ini support, ini resistennya, ini supportnya gitu. Jadi udah nggak perlu garis. Nah kalau di zona seperti ini itu sebenarnya dia nggak akan lama, dia pasti akan ada saatnya untuk nembus gitu. Dan kalau udah nembus seperti itu baru ada awal untuk suatu tren. Jadi kayak trading itu nggak terlalu rumit buat nyari take profit 10% itu udah 10% per hari itu udah besar loh. Jadi kita anggap itu emang trading binomo itu, anggaplah emang kita benar-benar trading, invest, berdagang gitu. Jangan anggap itu binomo itu bisa cepat kaya lah atau cari duit secara instan, santai. Jadi nggak seperti itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, body yang menembus dari garis si fractal band, kita open penerusannya. Misalnya dia penerusannya di atas ya udah kita berarti opennya buy. Dia menembusnya ke bawah ya kita opennya sell gitu. Kalau seandainya candle kedua dia nge-sell malah turun, kita lihat dia turunnya kembali masuk ke fraktal enggak gitu. Kalau nggak masuk ke fraktal, kita masih tetap pompenya satu arah. Jadi kita nggak perlu bingung beranalisa lagi. Kalau dia candle merahnya masuk lagi ke si fraktal cross band, kita kompen satu arah. Kita komen balik arah jadi sell. Kalau dia nggak masuk, kita komennya satu arah gitu. Jadi masih buy kayak gini, dia masih buy kita. Karena si candle belum kembali masuk ke fraktal ini gitu. Saya masih optimis buat dia kembali naik. Nah kalau udah dia masuk, nanti kita masuk K2, kita siapin K2 nya. Yang penting kalian itu kalau udah bisa analisa, mau sampai K2 pun itu masih enjoy gitu, masih oke lah, masih santai.
apakah kembali keluar nggak deh. Kalau nggak kembali keluar kayak gini kan dia berarti dia masih sell, saya bakal masih sell sini karena dia udah masuk, udah kembali masuk ke fraktal COSP-nya. Di sini kita kena gap ya, atau kan opennya tuh di sini, ini malah dia loncat beberapa posisi, ya moga dia masuk lah. Oke, berarti kalau dia naik lagi kembaliannya dipatahin ya. Itulah kadang analisa juga nggak selalu langsung kayak tadi kan kita yang nggak berhasil nembus, kita masih sell pun maksud kan ya, ada kalanya juga penembusan itu dibantah juga gitu. Yang penting kita masih bisa jaga emosi, jaga psikologisnya, insya Allah pelan-pelan yang tadi kita loss itu pun masih bisa kekejar. Jadi loss itu nggak harus dikejar pada saat itu juga, kita tetap ikhlasin yang loss, kita tetap pakai yang take profit itu, karena take profit 10% itu enak sih, gampang, mudah gitu, karena kita cuma butuh berapa kali OP aja. Kalau kita open dari 1%, kalian modal 1.400.000, berarti kan target profit kalian itu 10% nya berarti 140. Open dari 1% nya 14.000, berarti kan cuma 10 kali one shot, 10 kali one shot itu 10 kali 13 kali, 13 kali one shot itu baru target 10%. Nah 13 kali itu kalian bisa dibagi berapa sesi, kayak pagi itu 3, siang 3, sore 3, udah 9, malam 3 lagi 12. Nah satunya kalian tunggu momen aja, momen udah yakin momen baru kalian open gitu. Kalau penembusan masih dibantah juga, kita bisa dihindarin momen ini dulu gitu loh. Jadi tandanya momen ini penembusannya di market ini lagi nggak masuk. Aduh, dapatnya di situ kita. Dibantah terus ya marketnya ya. Oh udah kembali ke bawah, masih kembali, masih 30 detik, masih 25. Sangat normal sih kalau dia yang saya bilang tadi candle penembusan terus dia merah lagi dan masuk lagi ke fractal band, itu emang udah tanda untuk membalikan harusnya. Nanti keluar lagi, saya akan coba K2, pasti saya sama penembusan ini.
5, 4, 3, 2, 1. Ternyata kan gue masuk. Asik, kembalilah loss kita yang tadi. Kita kembali lagi. Jadi kalian batasi loss kalian, karena kalau udah loss K2, it's okay. Kembali lagi ke nominal yang pertama kalian OP gitu. Kalau ke pertama kalian OP 14.000, 35, 88 ya udah kembali ke 14 lagi. Jangan ke bawah hawa nafsu gitu. Jadi kalian trading pun enak, santai, nggak terburu-buru gitu. Nah di sini ini udah masuk ke kategori anomali. Kalau tadi di sini nih, kalau dia closingnya nanti bodinya turun banyak, kita bakal open kembalikannya jadi ke buy. Karena besaran candle anomali itu candle yang besarannya itu nggak wajar. Belajar SNR yang paling mudah menurut saya pribadi, ya inilah alat bantunya Fractal Choice Band ini gitu. Dan cara penggunaannya seperti yang tadi saya bilang gitu. Kalian nanti bisa pelajarin, kalian dipahamin. Tapi kalau mau dipelajarin itu SNR-nya pakai indikator ini tuh di demo dulu aja ya, sampai kalian dapat feel-nya untuk terjun ke real. Dia bakal kuat untuk nembus ya. Kalau dia nggak kuat nembus, kita akan kembalikannya. Oke, ternyata dia di sini menembus ya. Kita siapin kompensasinya untuk komen balik arah kalau dia emang naik ke atas terus. Kategori marketnya emang pergerakannya kripto agak cepat sih, lumayan cepat pergerakannya. Oke, ternyata dia kembali ke bawah. Itu ya seperti saya bilang ya, candle hijaunya tidak kuat untuk menembus si resistennya, garis si Fractal Choice Band ini. Makanya kita kembalikannya menjadi sell. 4, 3, 2, 1. Oke, profit. Ini mungkin sampai di sini dulu aja video kali ini. Mungkin nanti di next video kita akan belajar mulainya suatu tren dan berakhirnya suatu tren. Mungkin nanti ada alat bantu indikator satu lagi. Jadi stay aja terus di channelnya. Jangan lupa komen suka kalau Anda menyukai. Kalau Anda nggak suka, ya jangan di dislike. Baca. Cukup tonton aja. Subscribe-nya, dukungannya kalian jangan lupa. Kita sama-sama besarin channel ini, kasih edukasi yang benar, bukan edukasi yang menjerumusin kalian untuk tempo konsisten. Oke, selamat pagi, siang, malam, dan